Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang SKI, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Dalam pembahasan kali ini, kita masih sama akan membahas seputar tentang Fathu Mekah. Nah, sekarang coba Ananda lihat halaman 35. Kita akan bahas mengenai tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Fathu Mekah. Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin besar yang tidak ada tandingannya. Beliau juga merupakan seorang perwira yang ahli dalam strategi. Karena ketika peperangan, beliau tahu strategi apa yang harus digunakan ketika berperang. Kemudian, dalam perjanjian Hudaybiyah yang dianggap sangat merugikan umat muslim, itu diterima dan disetujui oleh Rasulullah, sehingga kaum muslimin bertanya-tanya mengapa perjanjian yang sangat merugikan itu malah disetujui oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi dengan arif dan bijaksananya Rasulullah pun menjawab. Beliau menjelaskan bahwa hal itu dilakukan karena beliau melihat adanya keuntungan besar bagi pihak muslimin atau kaum muslimin. Beliau juga mengatakan bahwasannya Islam adalah agama yang cinta damai. Apabila perjanjian Hudaybiyah itu benar-benar ditepati, masyarakat akan aman dan tentram karena tidak adanya lagi peperangan sekurang-kurangnya selama 10 tahun. Dengan demikian, penyiaran agama Islam dan pembinaan kaum muslimin itu tidak akan diganggu oleh kaum kafir Quraisy. Apabila perjanjian itu dilanggar sendiri oleh mereka, maka akan banyak kaum yang lain yang akan bersimpati dan berpihak kepada Islam. Ketika kaum kafir Quraisy melanggar sendiri perjanjiannya, kaum Quraisy itu tidak akan mendapat dukungan dari kaum-kaum yang dahulu membantunya. Dengan batalnya perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW akan memanfaatkannya untuk membebaskan kaum kafir Quraisy di kota Mekah. Lalu, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin menaklukkan kaum kafir Quraisy hampir tanpa perlawanan. Seluruh penduduk Mekah dikumpulkannya di Masjidil Haram. Hari itu, setiap penduduk Mekah mengingat apa yang telah mereka lakukan terhadap Rasulullah SAW. Jika Rasulullah SAW menghendaki, penduduk Mekah yang dalam keadaan tidak berdaya dan ketakutan itu dapat dengan mudah dihukum oleh pasukan Islam. Namun Rasulullah SAW adalah seorang yang berjiwa besar, manusia yang agung, sabar, dan pemaaf. Beliau memaafkan orang-orang yang dahulu telah menyakiti, menghina, mencaci maki, mengusirnya, bahkan merencanakan akan membunuhnya. Sungguh Rasulullah SAW telah menunjukkan akhlak yang sangat mulia. Maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. Kejadian tersebut membuktikan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, sebesar apapun kesalahannya. Oleh karena itu, kita wajib meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak ibu yang soleh dan solihah, mungkin pembahasan kita kali ini hanya sampai di sini ya. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.